Halo, halo Bolo, apa kabar? Sorry banget, kemarin nggak bisa update video, nggak bisa juga update rating. Padahal sebenarnya kemarin menarik, ratingku itu PTO masih 3, kemudian apa ya, selesai tugas otomatis itu menjadi 72 Bolo. Sayang sekali nggak aku screenshot dan apa ya, ya nggak kepikiran jujur saja karena kemarin pagi kebetulan ibu kandungku itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Bolo. Jadi eh, kembali ke rahmatullah gitu kan. Nah, akhirnya aku pagi sampai siang itu ngurusin jenazah dulu sampai pemakaman selesai gitu. Nah, kemudian karena sore sampai malamnya itu kebetulan hujan di Salatiga, aku malah gabut gitu kan. Nah, daripada gabut, aku iseng itu on kan aplikasi. Malah nyantol bolo. Ya mau tidak mau, sebagai akun terhubung ya, masa iya kalau ada orderan auto ditolak gitu kan bolo. Ya, alhamdulillah bisa untuk menyambung hidup bolo. Nah, di bahasan kita kali ini nanti kita akan bahas soal rating terbaruku. Alhamdulillah sekarang tadi tadi siang ya aku cek itu PTO tinggal 2 bolo. Tinggal 2 biji. Kemudian juga nanti aku bukakan. Terus untuk bahasan tentang BPJS next dulu ya, tunda dulu nanti insya Allah kalau ada waktu yang lebih ini aku sampaikan bolo. Nanti aku mau sampaikan tentang contoh dari temanku yang sama-sama akun terhubung. Cuman aku belum tahu pasti dia benar-benar terhubung apa enggak gitu kan. Tapi yang dia lakukan itu memang jagoan nyocol bolo gitu kan. Jagoan dia delivery, dia mainnya delivery. Nanti kita lihat tugas otomatisnya itu nggak ada 20 seingatku bolo. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita update ratingku dulu. Kita buka dulu aplikasi taksi drivernya. Oke. Oh, GPS aku matikan. Aku hidupkan dulu ya bolo GPS-nya. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian filter baru. Nah, ini aku khawatirnya nanti lagi bikin video ini ada auto masuk. Aku matikan dulu autonya bolo ya. Seperti ini. Nah, aman. Jadi kita bisa membuat video dengan merdeka bolo. Pertama di posisi ini kita cek filter tarif dulu bolo. Alhamdulillah untuk Salatiga masih ya dengan akun terhubung masih di delivery, bike, food shop dan food and good. Seperti biasa juga aku tidak mencentang dua yang bawah bolo. Aku hanya main yang atas delivery dan bike. Delivery pun aku milih-milih. Jadi nggak asal cocol gitu kan. Kayak kemarin aku juga sempat ngambil delivery yang cuma 4.000 ambil bolo. Pertimbangannya cuma satu, dia berbintang dan pelanggan tetap. Kemudian yang kedua, itu searah dengan aku mau ke pom bensin bolo. Dan titik pengantarannya cuma setengah kilometer gitu kan. Jadi ya apa salahnya diambil gitu kan. Sekalian jalan buat buat tambah beli bensin. Begitu bolo dan selanjutnya kita ke profil dulu. Profil kita cek layanan bolo. Layanan masih alhamdulillah di terhubung bolo ya. Belum prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek rating bolo. Cek rating, tampilkan profil. Nah, ratingku sekarang sudah menjadi 98/98 bolo. Ini per tanggal 15, per tadi malam ya. Jadi kalau kemarin, seingatku bolo, seingatku kemarin pagi itu masih 97, eh, 97 per 98/97 kalau nggak salah ya. Ya, seingatku 98/97 bolo. Tapi tugas otomatisnya itu kemarin nggak seperti ini, cuma 72 bolo. Nah, sekarang per tadi malam itu ratingku tugas otomatisnya 74 bolo. Dengan akun terhubung, tugas otomatis 74. Ini bagiku sendiri sudah bagus ini. Sudah lebih dari bagus bolo. Nah, kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator menjadi 98. Kemudian diselesaikan jam sibuk menjadi 45. Jumlah rata-rata order diselesaikan selama sehari itu cuma 2,58. Kalau bagiku pribadi, ini sangat tidak masalah. Bahkan sekalipun RRO-mu itu cuma satu bolo,
selama ratingmu parameter positifmu itu lebih banyak dari yang lain, yang kita tuju itu adalah pada rating di aplikasi customer bolo. Gitu. Jadi jangan jadikan patokan bahwa RRO yang rendah satu sekalipun itu bagiku nggak masalah. Yang penting parameter positifnya banyak. Misalnya contoh diantaranya tugas otomatis 74, komentar positif tidak sedikit, 19 kan tidak sedikit bolo. Ini tambah satu. Kemarin terakhir seingatku 18. Kemudian order prioritas diselesaikan 46. Ini yang berbintang. Diselesaikan jam sibuk 45. Jadi jangan pernah berpikiran terlalu kecil bahwa RRO gitu kan. Terkait dengan RRO, terus terang saja bolo ya. Masing-masing daerah itu beda-beda. Gitu kan. Ada daerah yang memang ramai orderan, tetapi drivernya sedikit, kang ojeknya sedikit. Ada juga daerah yang sepi orderan, tapi juga sepi driver, tukang ojeknya bolo. Nah, di Salatiga itu fakta di lapangan, orderan lumayan banyak, gitu kan? Tetapi jumlah kang ojeknya itu banyak bolo. Jadi kita nggak bisa membandingkan menilai kinerja seseorang itu cuma dari RRO doang, itu nggak bisa bolo. Itu hanya salah satu parameter positif, gitu kan? Nah, apa apa pula artinya kalau kita punya RRO sehari 10, 9, 10 gitu. Terus ternyata parameter yang bawahnya itu banyak jeleknya bolo. PTO banyak dan sebagainya itu kalau menurutku itu juga berdampak bolo. Jadi hasil finalnya, hasil akhirnya nanti itu pada rating di aplikasi customer bagaimana gitu loh. Terus parameter negatifnya bagaimana gitu. Nah, ini aku belum membuktikan ratingku di aplikasi customer berapa bolo untuk rating 98/98 ini. Tapi yang jelas dari sampai dengan parameter positif di komentar positif, seingatku ini naik 1 dari 18 menjadi 19. Nah, penolakan tugas otomatis dari yang kemarin 3 sekarang menjadi 2. Sudah hilang 1 kan bolo. Nah, untuk ulasan negatifnya masih 2, ini juga masih nunggu waktu gitu kan bolo. Seingatku ya, ini terkait dengan PTO. Terkait dengan PTO itu, seingatku aku lakukan terjadi PTO itu sekitar tanggal 6 bulan lalu bolo. 6 Februari kalau nggak salah. Itu. Padahal sementara sekarang sudah tanggal 16. Pokoknya lebih dari 1 bulan baru hilang bolo. Ya karena apa? Karena terkait dengan RRO tadi. Maksudnya, kalau kita hari ini banyak orderan, minimal 5 lah itu kan. Itu mungkin segera tercover bolo. Tercover PTO itu segera hilang. Tapi kan karena aku lebih fokus ke autonya, nyocolnya nggak aku utamakan, jadinya kan untuk menimpa itu terlalu lama, butuh waktunya terlalu lama bolo. Gitu. Jadi kalau misalnya bolo ingin cepat-cepat menghilangkan parameter negatif itu, ya segera sikat orderan yang ada, delivery sikat, gitu kan? Argo sedikit sikat itu. Yang penting kan RRO naik, gitu kan? Nah, aku bukan tipe yang seperti itu saat ini bolo ya. Nggak tahu ke depan, gitu kan? Nah, ini terkait dengan PTO, kita lihat dulu di sini orderku sebulan terakhir ini berapa bolo. Jadi wajar kalau misalnya PTO yang satu itu hilangnya lebih dari sebulan, itu aku anggap wajar. Nah, ini hari ini aku belum dapat orderan karena memang baru on juga. Tadi cuma ngecek doang, ngecek ratingku berapa tadi pagi dan belum ada orderan auto masuk. Ini orderan juga masih 0 per tanggal 16 bolo. Kita cek dalam 30 hari terakhir orderanku berapa bolo. Cuman 82. Gitu kan? Cuman 82 orderan yang dilaksanakan. Nah, padahal untuk menghilangkan satu PTO dibutuhkan 100 orderan dari PTO itu bolo. Itu. Nah, berarti yang 2 lagi kurang tahu ini masih butuh berapa lama gitu kan. Nah, kalkulasinya kalau misalnya sebulan 30 hari cuma dapat 82 orderan, otomatis kan sebulan lebih gitu. Aku ingatnya kalau nggak tanggal 6 malah tanggal 10 bolo. Kalau nggak tanggal 6 Februari, tanggal 10 Februari. Gitu, seingatku ya. Tapi entah nanti kalau misalnya aku ketemu filenya dan ternyata beda gitu kan. Tapi kalau kalau secara logika, kalau ini aja dalam 1 bulan cuma 82, kan nggak mungkin sebulan PTO hilang 1 bolo. Berarti pasti lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian
Aku mau sampaikan bahwa tentang orderanku kemarin, Bol. Orderan yang aku selesaikan hari kemarin, yang pas gabut itu setelah hujan, posisinya hujan, daripada gabut aku on-kan aplikasi ini, Bol. Aku alhamdulillah kemarin dapat 5, Bol. Nah, ini Jalan Merak mulainya, Bolo. Jalan Merak 1, 2, 3, 4, 5. 5, Bolo. 5 ini hanya satu yang nyocol seingatku. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan tanggal 18 14 ini habis maghrib itu. Hujan deres itu, Bolo. Gabut, daripada gabut udah nge-onin aplikasi. Nge-onin aplikasi malah nyantol auto, Bolo. Ya akhirnya pakai jas hujan deh. Nah, kemudian ini mau aku tunjukin beneran auto nggak dulu gitu kan, daripada nanti dikiranya nyocol. Nah, ini penugasan otomatis, Bolo. Penugasan otomatis. Nah, kemudian setelah itu ini juga auto, Bolo. Jadi sepulang dari orderan yang pertama tadi, aku pulang dari rumah sini. Jadi, nah ini yang 2,2 kilometer itu jarak dari tempatku sekarang, Bolo. Bukan jarak dari orderan itu. Gitu kan? Jadi dari orderan ini lebih dari 2,5 kilo ini, Bolo. Jadi nggak mungkin kalau autonya itu sampai sini, nggak mungkin, karena itu hanya setauku hanya 1,5 kilometer radiusnya gitu kan. Nah, posisinya waktu itu ini kita buka auto beneran apa enggak. Nah, di sini kan auto, Bolo. Posisiku waktu itu dekat dengan ini sekitar 500 meter gitu kan. Dan alhamdulillah nyantol masuk seperti itu. Nah, yang sekali lagi aku mau ingatkan bahwa 2,2 kilometer itu ukuran untuk dari rumah sini, Bolo. Itu. Nanti ada pembandingnya lagi, Bolo. Oke, ini juga auto ya, yang kedua. Nah, sepulangnya dari ini tadi, dari tujuan yang Jalan Abdan Tingkir ini, aku pulang, Bolo. Pulang ke arah rumah. Kemudian ada orderan di sini. Jaraknya kalau dari rumah 1,7 kilometer, tapi dari tempat itu sebenarnya agak jauh. Dan akhirnya aku cocol itu. Itu kalau nggak salah posisiku masih di Tingkir. Dan orderan ini di Jalan Veteran, Bolo. Itu jaraknya lebih dari 2 kilo, jadi auto nggak bisa masuk, Bolo. Nah, akhirnya aku cocol ini senilai 13.900 ini, Bolo. Kemudian setelah aku cocol dapat, ternyata searah dengan jalan pulang, aku ambil, gitu kan. Ini pun kalau misalnya dari rumah juga nggak mungkin auto, Bolo. Mesti ini apa namanya? eh Nyocol juga dari daftar orderan, gitu kan. Kemudian setelah selesai dari ini dengan titik tujuan Jalan Deliko Indah ini, Bolo, aku baru balik motor, membalikkan motor setelah customer turun, orderan aku close, selesai gitu kan. Itu baru balik motor sudah auto lagi, Bolo. Nah, ini contoh lagi ya, Bolo ya. Yang lihat yang bawah ini sampai alamat 4,1 kilometer. Kalau dari rumah sini memang jaraknya 4,1 kilometer, Bolo. Tapi dari tempat itu, tempat aku menyelesaikan orderan itu sudah jarak auto. Itu penyebabnya. Jadi jangan jadikan patokan yang ini, yang sampai alamat ini sebagai benar-benar memang titik jemputnya, Bolo. Itu kan, nah kita lihat auto apa bukan. Nah, ini kan penugasan otomatis, Bolo. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya 4,1 itu auto itu. Jadi kita pun harus cermat membaca eh, laporan transaksi ya, Bolo, gitu kan. Jangan sampai kita nggak paham ternyata keliru gitu kan. Masa 4,1 auto gitu kan jaraknya. 4,1 kilometer ini itu jarak dari rumahku, Bolo. Dari rumahku ke titik penjemputan itu memang sejauh itu. Tapi faktanya tadi malam itu tugas auto ini masuk karena aku barusan selesai yang Jalan Deliko Indah tadi. Jadi Jalan Deliko Indah itu baru balik selesai orderan, aku balik motor sudah nyantol ini yang auto ini, Bolo, ke Gang Andong ini. Nah, kemudian yang kelima, Bolo, ini posisinya aku sudah hampir sampai rumah. Aku lagi di warung beli rokok tadi malam itu. Sekitar jam setengah 8 malam ya, Bolo ya. Nah, ini auto juga. Kita lihat, kita cek. Penugasan otomatis, Bolo. Ini kalau dari rumahku sebenarnya sudah, misalnya aku sudah di rumah, itu tetap nyantolnya auto kalau misalnya waktu itu tidak ada driver yang on di sekitar situ, apalagi terutama driver prioritas ya, Bolo ya. Jadi posisinya seperti itu. Ini auto juga. Jadi kemarin aku dapat 4 orderan auto dan 1 orderan nyocol, Bolo. Dan semuanya back. Aku tidak main delivery sama sekali karena kemarin aku lihat di daftar orderan itu banyak sekali
orderan bolo. Maksudnya lebih dari 2 kan banyak. Kalau cuma 2 kan ada berarti gitu kan. Nah, seperti itu bolo. Eh, Selanjutnya aku mau bahas tentang rating temanku yang dia bilangnya dia akun terhubung gitu bolo. Ini yang dia aslinya orang Cepogo bolo, bukan bukan orang Salatiga. Tapi kadang-kadang juga dia on bid di Salatiga atau kadang-kadang ke Solo juga. Oke, ini kita keluar dulu dari taxi driver bolo. Kalau aku caraku keluar dari taxi driver seperti ini. Setelah ini auto aku matikan, aku merahkan, aku keluar sekalian begini bolo. Nah seperti ini. Yakin ini keluar? Iya. Itu tujuannya biar biar nggak ngeganggu gitu kan kalau kita lagi fokus apa. Kemudian sekarang aku perlihatkan rating dari temanku bolo. Rating dari temen yang eh, ngakunya akun terhubung juga, tapi dia memang spesialis nyocol bolo, spesialis nganterin delivery dia mainnya. Nah, lihat bolo. Ini per tanggal 7 Maret 2025, aku save-nya ini. Kita lihat di sini. Nah, ini jam 9. Nah, aku save tadi kan jam 11. Nah, ini bolo. Rating dia itu di angka 99 per 100. Ini data per 24 Februari 2025. Per 24 Februari 2025. Sebenarnya aku sudah minta sama dia, kamu kalau ngasih bahan sekalian. Maksudnya status akunmu itu biar kelihatan terhubung beneran apa prioritas ditingkatkan gitu loh bolo. Jadi kan kita fair ngomongnya gitu kan. Nah, kemudian yang kita cermati di sini bolo, parameter positif dia itu seperti ini. Selesai menurut tugas otomatis cuma 14. Kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 100. Jadi ini yang order diselesaikan 100 ini bolo. Jadi dia tidak ada pelanggaran kan. Makanya ratingnya maksudnya pelanggaran PTO ya, dia tidak ada. Nah, kemudian diselesaikan pada jam sibuk dia di angka 50, order terselesaikan menurut waktu 1. RRO dia 3,7 bolo. Gitu kan. Kemudian order prioritas yang diselesaikan dia 50. Dia pinter juga nyocolnya yang berbintang gitu kan. Jadi nilainya order prioritasnya menjadi tambah banyak dan itu otomatis menambah parameter positif kita bolo. Ini padahal orangnya rajin, termasuk rajin itu loh. Ratingnya juga cuma 3,7. Bahkan kalau bolo ingat itu yang temanku yang rating 99 per 100 yang Prio itu yang semua orderan dia auto itu juga RRO-nya seingatku tidak ada 5 bolo di Salatiga. Jadi kalau misalnya di Salatiga bisa kalau normal ya, jalan normal tuh dia bisa RRO di atas 6 itu wah luar biasa itu sudah. Berarti dia rajin bekerja. Gitu kan? Nah, aku pernah bola, jujur. Aku pernah rating pas awal-awal itu ratingku pernah sampai di angka 9 bola. Serius. Ya karena itu aku waktu di awal-awal itu memang nyocoli delivery. Tujuanku adalah nyari history dulu bola. Nyari history dulu jadi akunku biar biar ada historinya gitu kan. Ada riwayatnya. Pernah di daerah mana, di daerah mana. Bahkan aku pernah bola pas di awal-awal juga itu. Pernah nyocol itu aduh, jaraknya berapa kilo ya? Tapi itu jauh bola. Dari sebelah timur rumah sakit DKT Salatiga ke Sumogawe bola. Itu aku cocol, serius. Ya karena tujuannya begini, aku ngelatih akun gitu loh. Ngelatih akun biar dapat histori di daerah situ gitu. Tujuannya seperti itu. Dan aku chat si customer mau menunggu gitu kan. Nah, itu kalau untuk yang akun-akun baru apalagi akun terhubung, jangan segan untuk nyocol delivery bola. Yang penting tetap hati-hati dan hati-hati gitu kan. Lihat-lihat dulu orderannya gitu. Jangan asal main pukul saja gitu. Nah, kemudian dia order prioritas yang diselesaikan 50 ya, komentar positif 25. Nah, sekarang giliran kita lihat parameter negatif dia, Bolo. Parameter negatif dia itu, nah ini, Bolo. Ini yang bawah sendiri nggak kelihatan ya. Jadi aku buka di sini, Bolo. Nah, perhatikan, Bolo. Parameter negatif dia, penolakan tugas otomatis 0. Pembatalan atas inisiatif pengemudi 0. Penolakan terlambat pemesanan sebelumnya 0. Jumlah pesan panggil saya 0. Pelanggaran berdasarkan order atau PBU 0. Ulasan negatif juga 0. Ini kan 0 besar parameter negatifnya, Bolo.
Dan aku sangat yakin meskipun aku nggak punya data valid, dalam arti aku punya screenshot rating dia di aplikasi customer, aku hakul yakin bahwa rating dia di angka 4,95. Aku hakul yakin karena itu nilai tertinggi Bolo. Nah, jadi begitu ya. Ini pembanding Bolo. Pembanding bahwa kalau bener sama-sama akunku terhubung, akun temanku yang barusan. Nah, yang ini juga terhubung. Nah, kan cuman beda cara main Bolo. Temenku fokus di delivery itu, jadi tugas otomatis dia malah sampingan gitu loh. Nah, kalau aku sebaliknya, aku fokusnya di tugas auto, delivery cuma sampingan gitu kan. Makanya dia lebih cepat membersihkan parameter negatif itu karena di situ Bolo. Satu, ngerti jamnya, jam sibuk, kemudian ngerti customernya, dalam arti dia berbintang atau tidak gitu kan. Terus dia ngerti juga, sudah karena banyak histori gitu kan, dia paham, oh customer yang ini yang layak diambil, customer yang itu nggak layak diambil, seperti itu Bolo. Jadi clear ya penjelasannya. Jangan terpatok pada RRO Bolo. RRO itu lain ladang lain belalang gitu kan. Jadi lain daerah itu kan beda. Misalnya Bolo itu on beat-nya di Jogja atau di Semarang atau di Jakarta sekalian pun, itu kan tetap ladangnya beda dengan Salatiga Bolo. Salatiga itu kota kecil cuma 4 kecamatan Bolo. Yang sementara Kang ojeknya, drivernya Maxim saja itu yang masuk dari luar kota banyak, termasuk ini yang dari Cepogo ini. Jadi kita nggak bisa menilai itu hanya dari satu sisi. Wah, RRO rendah, jelek. Yang paling penting kalau menurutku ya, itu bagaimana rating kita di aplikasi customer. Itu lebih penting dari sekedar parameter-parameter ini plus pelanggaran-pelanggaran parameter negatifnya itu. Gitu ya Bolo. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ya aku berusaha untuk menyampaikan apa adanya, gitu kan, tanpa bermaksud menjelek-jelekan atau membaik-baikkan satu dan lainnya, enggak. Jadi ini malah pembanding yang kontra ya. Kalau benar-benar ini sama-sama akun terhubung, dia mainnya justru tidak di penugasan otomatis, gitu kan. Penugasan otomatis cuma sambilan gitu. Nah, kalau aku pribadi kan aku mainnya fokusnya di baiknya, di penugasan otomatisnya. Begitu, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.